Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Sadaqallahul azim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang kami bangga-banggakan, dan seluruh hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya, tiada bosan-bosannya, dan jangan sampai lalai untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Karena sesungguhnya Allah pun tiada pernah berhenti, tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, terus selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita dengan salah satu firman-Nya, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dialah Allah yang telah memberikan apapun yang kalian minta, apapun yang kalian inginkan, yang kalian butuhkan. Jadi apapun yang ada pada diri kita, yang kita miliki, yang kita nikmati, itu merupakan hidayah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Hadis Rasulullah menyampaikan, an-nasu minal adam ilal adam. Manusia itu dari ketiadaan suatu saat nanti akan tiada lagi. Sehingga apapun yang ada pada diri kita, yang kita miliki, yang kita nikmati, yang bisa kita laksanakan merupakan karunia dari Allah. Karena dulu manusia itu tidak ada. Bahkan ketika manusia atau kita semuanya lahir ke dunia, tidak memiliki apa-apa, tanpa baju, tanpa celana, bahkan sehelai benang pun, ya. Tidak ada orang yang begitu lahir langsung bisa bekerja, berbuat, atau sudah pakai busana. Meskipun kadang-kadang ada yang mengatakan, wah, kayak wong hurung lahir wis sugih. Kenapa? Karena orang tuanya kaya, terus warisannya banyak. Ya kalau lahir ya ndak. Nah, ini spekulasi. Kayak wong selak hurung lahir wis sugih. Itu kadang-kadang ada yang mengatakan begitu. Sebetulnya kalimat ini salah itu ya. Sing sugih kan wong tuane ya ndak. Dan belum tentu dia lahir ke dunia. Belum tentu pula kekayaan orang tuanya akan menjadi miliknya. Kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak memiliki apa-apa ketika kita lahir. Sekarang meskipun sedikit, tetap kita syukuri karena kita sudah memiliki, sudah bisa, dan lain sebagainya. Kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka sungguh tiada kemampuan kita menghitungnya. Umpamanya beberapa hari yang lalu saya tertimpa musibah. Itu harus pakai gas oksigen. Masya Allah.
Saya tidak membayangkan kalau semua kita kok membawa gas, ya enggak? Membawa gas oksigen, tabung oksigen itu. Kemana-mana membawa tabung. Mau sholat bawa tabung, mau mandi bawa tabung, mau ngaji ngongkot-ngongkot tabung, mau kondangan, nggih ibu-ibu nggih, di samping mikirkan amplop, mikirkan tabungnya, mau ngangkot masing-masing bawa tabung. Ya Allah, betapa repotnya. Kita dikaruniai oleh Allah tabung gas tanpa harus isi ulang, tanpa harus repot membawa kemana-mana. Coba kalau kita harus membawa tabung, mau olahraga bagaimana? Ini anak-anak yang putra, ya enggak? Santri-santri yang putra mau basket bawa tabung, gimana itu basketnya? Mau sepak bola bawa tabung, Masya Allah. Kita punya tabung gas berupa paru-paru. Tanpa kerepotan, tanpa kesusahan, dibawa kemanapun, tidak usah memikirkan harus meletakkan di mana. Yang pertama. Yang kedua, umpamanya minta maaf, ginjal kita sudah gagal, ya enggak? Maka betapa seseorang yang sudah gagal ginjal harus memikirkan cuci darah, yang tadinya setahun sekali jadi setahun 2 kali, tadinya sebulan sekali jadi sebulan 2 kali, terus saja meningkat, ya. Dan kalau kita mau lihat alat untuk cuci darah itu kira-kira besarnya seperti mimbar itu. Di sini adik-adik sudah ada yang cuci darah belum? Alhamdulillah, naudzubillah, ya. Betapa repotnya kalau kita kemana-mana bawa mimbar. Mau ngaji bawa mimbar sendiri, mau ke sekolah ngongkot-ngongkot mimbar, ya. Kita punya alat cuci darah berupa ginjal, tanpa perlu memikirkan, tanpa perlu membawa kemana-mana. Ini baru 2 ya, ginjal sama paru-paru. Kita lanjutkan atau tidak? Menghitung nikmat Allah ini tidak cukup, ya, enggak waktunya, ya enggak? Ini baru 2 saja, Masya Allah. Sekarang mari kita lihat ibadah kita. Bangun tidur, umpamanya berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana, jadi ibadah, ya enggak? Setelah bangun tidur, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, sholat subuh. Setelah sholat subuh, baca Quran lagi. Setelah baca Quran, sholat duha. 6 ya ini ya. Setelah sholat duha, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, istirahat, tidur. Kalau baca bismillah jadi ibadah, ya. Setelah tidur, sholat asar. Setelah sholat asar, baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, kemudian apa? Sholat maghrib 11 ya. Dihitung nanti di checklist itu. Setelah sholat maghrib, baca Al-Quran 12. Baca Al-Quran, makan malam 13. Setelah makan malam apa? Sholat isya, ya, 14. Setelah sholat isya kemudian belajar 15. Setelah belajar tidur 16. Baru berapa itu? 16, ya enggak? Jadi ibadah-ibadah kita yang kita lakukan coba dihitung sebanyak-banyaknya, masih bisa dihitung. Sekarang mari kita hitung nikmat-nikmat Allah. Baru paru-paru, ginjal, jantung, terus nopo malih ibu-ibu, limpa, hati, ya enggak? Wah, semuanya kalau kita mau hitung itu tidak bisa dihitung. Maka Allah menyampaikan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, maka sungguh takkan mungkin terhitung. Maka bagaimana kita kemudian supaya kita bisa membalas? Sebetulnya tak bisa membalas itu.
Sehingga ada dua kalimat yang berasal dari satu kalimat, yaitu dinun dan dainun. Dinun itu agama, dainun itu hutang. Dinun berasal dari kalimat dana, dana, dinu, dinun. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu sebagai agamamu. Itu dinun, agama. Dainun itu artinya hutang. Idza tadayantum bidainin, kalau kalian hutang dengan satu hutang, maka tulislah. Lah apa hubungannya antara hutang dengan agama? Kita memiliki banyak sekali hutang kepada Allah. Nikmat Allah tanpa hitungan, sementara ibadah kita, Masya Allah, masih bisa dihitung. Sehingga jangan sia-siakan ibadah yang paling lama. Kalau orang yang mau menikah katanya ibadah yang paling lama menikah. Oh, hati-hati pilih pasangan. Kenapa? Karena ibadah yang paling lama adalah pernikahan, berkeluarga. Maka orang yang menikah itu kan sepertiga dari agama. Tapi ada agama, ibadah yang paling lama di samping menikah, yaitu tidur. Ya enggak? Kalau sholat, sekali sholat 20 menit. Ada 20 menit enggak sholat itu? Wallahu a'lam, ya enggak? 20 menit. 20 kali 5 sama dengan 1 jam. Jadi sholat 5 waktu kita baru 1 jam. Sementara tidur, Masya Allah, berapa jam kita tidur? Mulai jam 9 sampai jam 4. Nanti habis subuh ngeliep, iya enggak? Nanti mau ke sekolah ngeliep lagi. Nanti di sekolah istirahat, wah ngeliep lagi. Wah itu ketika belajar, wah ini guru nih kayaknya ngantuki, ngeliep lagi, ya enggak? Itu lebih dari 10 jam mungkin tidur kita itu, Masya Allah. 10 jam kalau tidak diawali dengan basmalah, maka akan menjadi sia-sia. Sehingga disitulah seseorang harus selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, berdoa, supaya segala yang dia lakukan menjadi bernilai ibadah. Nah ini jamaah rahimakumullah. Jadi kita punya hutang kepada Allah, maka kita harus beragama. Nah bagaimana nyarutang hutang kita dengan cara beragama, yaitu agama Islam, agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu hanyalah Islam. Bukan paling benar ya. Kalau paling benar itu nanti ada yang benarnya sedikit, ada yang benarnya separuh, ada yang benarnya 90% sementara Islam 100% tidak. Agama yang benar adalah Islam, yang lain salah gitu, bukan kemudian yang paling. Kenapa? Karena kan ada yang paling manis, oh berarti ada yang manis. Ada yang sedikit manis, ya enggak? Ada yang pahit-pahit manis ini. Wah, ini yang paling manis. Tidak. Jadi hitam putih harusnya. Benar atau tidak. Jadi tidak kemudian lumayan bener ya mboten. Jamaah rahimakumullah. Di dalam mukadimah kami membacakan 2 surat ya. Yang pertama untuk selalu bersyukur. Yang kedua surat Al-Jasiyah ayatnya 32, 23 atau 32 ini? 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu
Pernahkah kalian melihat seseorang yang menjadikan hawanya sebagai sesembahan, atau ilahnya itu adalah hawanya? Ilah itu artinya sesembahan ya. Atau ilah itu ya Tuhan. Jadi Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Maka ketika mereka menjadikan hawanya itu sebagai ilah, wa adallahu Allahu ala ilmin, akibatnya yang pertama, Allah akan menyesatkan ilmunya. Sepandai apapun, secerdas apapun, ketika hawa nafsunya itu dijadikan menjadi sesembahan, maka dia seperti orang yang didungukan oleh Allah. Pertama ya. Kemudian yang kedua apa? Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kemudian dijadikan atas pendengaran dan hatinya itu tutup, artinya ditutup pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghisawah, dan dijadikan penglihatannya itu ada keraguan. Jadi kalau seseorang menjadikan hawanya itu menjadi sesembahan, menjadikan hawa sebagai sesembahan bukan berarti kemudian kita nyembah, rukuk, sujud di hadapan hawa nafsu, ya tidak. Tetapi memperturutkan atau menjadikan hawa itu sebagai panglima yang terdepan. Maka Allah kemudian bertanya, fama yahdihi mim ba'dillah, dan siapakah yang memberi petunjuk kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Afala tadzakarun, apakah kalian tidak mau berfikir? Jamaah rahimakumullah, itu ya akibat seseorang yang menjadikan hawanya sebagai sesembahan. Nah terus sekarang kriteria ilah itu apa? Atau siapa yang paling berhak untuk diilahkan? Sesuatu menjadi ilah yang pertama ketika dia itu menenangkan. Jadi kalau sesuatu itu menenangkan, maka itu ciri-ciri atau kriteria ilah. Sehingga kalau ketenangan kita itu tidak terletak atau tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan kita sudah mengilahkan selain Allah. Saya kalau pergi ke Jakarta tidak bawa sabuk sing ono isine ki ora tenang. Ngerti sabuk sing ono isine jimat itu berarti mengilahkan selain Allah. Nyong nek bang pasar orang gawa payung ki ora tenang. Berarti ilahnya adalah payung. Pokoknya yang menjadikan kita tenang itu adalah ilah. Maka ketika kita menjadikan benda atau barang menyebabkan ketenangan, itu berarti sudah mengilahkan selain Allah. Saya kalau ke luar kota ndak bawa HP, ya ndak, ora tenang. Itu berarti ilahnya sudah HP. Coba zaman sekarang itu ilahnya kan sudah HP itu. Kemana-mana itu kalau tidak bawa HP tidak tenang, ibu-ibu nggih. Padahal dulu ya sekitar 20 tahun yang lalu lah ya, sedang menjamurnya apa itu wartel ya, di mana-mana ada wartel itu. Belum ada HP, kita kemana-mana tenang saja itu. Pengen nelpon ya tinggal mampir ke wartel nelpon ya. Kalau sekarang itu tidak. Sekarang itu kalau tidak bawa alat itu kita tidak tenang. Hawanya harus lihat saja. Jangan-jangan ada WA, jangan-jangan ada SMS, padahal tidak ada itu. Nah, itu berarti sudah mengilahkan selain Allah. Padahal pusat ketenangan itu hanya Allah.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Maka hati-hati ketika ketenangan kita bukan kembali kepada Allah, berarti kita sudah mengilahkan selain Allah. Wah nyong nek karo deke jan tenang banget wae ayem tentrem. Harus kembali kepada Allah. Allah yang menjadikan dirimu untuk ketenangan bagi hidupku. Gitu. Iya, jangan kemudian hanya bertumpu pada pasangan hidup. Allah yang menjadikan, tetap kembali kepada Allah, ketenangan. Terus yang kedua, kriteria ilah itu adalah istajarobi. Kalau tidak salah maknanya itu yang dicintai. Jadi yang dicintai, yang dirindukan itu adalah kriteria ilah. Maka yang paling berhak dicintai, yang paling berhak dirindukan itu hanya Allah. Tidak ada selain Allah. Allah menyampaikan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu cintanya yang paling lebih atau cintanya yang paling hebat, paling dahsyat itu adalah hanya untuk Allah. Tadi pagi saya sempat mengaji itu ya. Jadi Profesor Dr. Hamid Fahmi ini. Jadi mengibaratkan bahwa cinta kita kepada Allah itu ya sama dengan cinta kita kepada seseorang itu. Ketika kita mencintai seseorang, itu kan selalu merindukan, ini. Ketika kita mencintai seseorang, maka kita akan senang berjumpa dengannya. Ya enggak? Ngaku cinta tapi dia datang sebel, itu bukan cinta namanya. Itu cintanya cinta gombal, ya enggak? Ngaku cinta tapi ketika hadir dia tidak menyambut dengan baik. Orang yang mencintai seseorang pasti mengharapkan perjumpaannya. Kalau ketemu deg-degan itu, maka kadang-kadang anak-anak ini pakai sepeda motor, di Adina sana ada polisi, polisi deg-degan. Ketemu seseorang, ketemu orang yang dicintai itu kan deg-degan. Jangan-jangan saya jatuh cinta sama Pak Polisi. Jadi pokoknya sama itu. Maka ketika kita mengaku cinta kepada Allah, begitu ada undangan untuk berjumpa dengan Allah melalui sholat-sholat kita, melalui ibadah-ibadah kita, kita sambut dengan senang. Ngaku cinta tapi ketika hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, nanti dululah sebentar lagi. Lagi nanggung ini. Nantilah, yang penting kan sholat di waktunya, bukan di awal waktunya. Itu cintanya masih dipertanyakan. Itu yang pertama. Maka Dr. Hamid Fahmi ini juga memaknai takwa itu bukan takut seperti takutnya kita kepada binatang buas, takutnya kita kepada setan, takutnya kita kepada hantu umpamanya ya, dalam tanda kutip. Tidak. Takwa kepada Allah itu bukan takut kepada Allah yang mengerikan. Takwa itu artinya adalah takut kita tidak mendapatkan cinta dari Allah. Takut kita tidak bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu maknanya takwa. Maka kita tidak perlu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong kita mencintai kok malah takut, ya enggak? Jadi ketakutan kita itu tidak mendapatkan ridho dari Allah, tidak mendapatkan balasan dari Allah. Itu ketakutan orang yang mencintai. Maka ketika kita mengaku cinta pasti akan memberikan yang paling baik, memberikan yang paling hebat
kepada yang kita cintai. Itu yang pertama menenangkan, yang kedua dicintai, yang ketiga selalu dirindukan. Jadi sesuatu menjadi ilah itu ketika selalu diharapkan, menjadi ketenangan dan dirindukan. Dan itu semuanya sesungguhnya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ini hawa ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Hawa nafsunya. Maka kita harus selalu tazkiyatun nafs. Karena yang namanya hawa nafsu itu ada 3 ini. Yang pertama nafsul ammarah. Nafsul ammarah itu di dalam Al-Quran disebutkan, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya yang namanya hawa nafsu itu menyuruh, memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Illa marrahima, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah. Lah, nafsul amarah ini adalah kecenderungan kepada keburukan itu lebih besar. Meskipun masih punya kebaikan, tetapi kecenderungannya itu adalah keburukan. Kalau orang bijak mengatakan segemuk-gemuk ikan masih punya duri, ya. Sekurus-kurus ikan masih punya daging, ya. Segemuk-gemuk ikan masih ada durinya. Sekurus-kurus ikan masih ada dagingnya. Artinya apa? Artinya tidak mungkin ikan tanpa duri. Meskipun dia gemuk pasti punya durian. Lah, nafsul amarah itu artinya apa? Seburuk-buruk orang masih punya kebaikan. Jadi meskipun dia buruk, tapi saya yakin masih ada setetes atau setitik kebaikan. Pamannya pencuri, ya enggak? Pencuri meskipun buruk, tapi dia pasti punya kebaikan, minimal kepada keluarganya. Tidak mungkin bapaknya pencuri kemudian mewarisi ilmu pencuriannya kepada anaknya. Gih nak yang membengi nyolong ning kono sukses cah. Ora konangan entuk akeh. Ngemben dhek nek gedhi nyolongi kaya bapak ya. Ndak mungkin, ya ndak. Seburuk-buruk orang pasti untuk anaknya akan kebaikan. Wis lah bapak wae sing nyolong, dhek sinau ngaji. Wis pomen aja tiru bapak. Bapak wis terlanjur basah. Ya sudah nyebur sekali, ya ndak. Nah itu. Meskipun buruk punya kebaikan. Maka jangan sampai suudzon kepada seseorang. Artinya lebih baik salah memaklumi daripada salah menghukumi, ya enggak? Umpamanya ada seseorang kita langsung menghubungi, oh dia orangnya jelek. Itu lebih jelek dengan menghukumi bahwa dia orangnya tidak baik. Tapi kalau salah memaklumi itu lebih selamat. Oh dia mungkin sedang banyak masalah. Oh mungkin dia lelah, ya enggak? Oh mungkin di tempat kerja sedang banyak kerjaan. Itu berarti memaklumi. Jadi lebih baik salah memaklumi daripada salah menghukumi. Kalau salah menghukumi itu pasti dosa. Kenapa? Karena cenderungnya kepada suudzon. Tapi kalau salah memaklumi tidak dosa. Kenapa? Karena husnudzon. Itu yang pertama ya, nafsul ammarah. Terus yang kedua, nafsul lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Masya Allah, Allah bersumpah dengan nafsu ini itu dengan hari kiamat. Hari kiamat itu kan hari yang sangat dahsyat, hebat, wes gegap gempita kedahsyatannya, ya enggak?
itu digunakan oleh Allah untuk bersumpah juga menyamakan dengan hawa nafsu. Artinya apa? Kedahsyatan nafsu itu, ini minta maaf bukan nafsu yang negatif saja ya, itu ternyata dahsyatnya sama dengan hari kiamat itu. Betapa dahsyat dan hebatnya. Sehingga sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari perang Badar, padahal perang Badar itu kan saling membunuh ya, tojos-tojosan, orang etok-etokan ya, wah berdarah-darah. Itu Rasulullah setelah selesai perang, beliau menyampaikan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Wama jihadul akbar. Apa itu jihad besar ya Rasulullah? Jihadul hawa. Ya Allah, ngangkat pedang saling tojos-tojosan ya enggak, saling mengeluarkan darah, itu jihad kecil. Sementara hawa nafsu, memerangi hawa nafsu itu jihad besar. Ada yang mempertentangkan ya, antara perang dengan perang hawa nafsu itu ada yang mempertentangkan. Tapi kalau menurut saya tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena orang yang mau berperang itu juga pertama kali harus mengalahkan hawa nafsu dulu. Coba kalau di sini ada undangan, kita membuka pendaftaran perang ke Palestina. Oh mau perang itu kan pertama perangnya engko mati pora ya ndak. Engko nek kena pedang sakit ndak ya kan. Apalagi yang sudah berkeluarga, nanti istri dan anak-anak bagaimana? Itu harus mengalahkan seluruh hawa-hawa yang seperti itu. Apalagi yang takut darah ya ndak. Kadang-kadang lihat darah saja sudah pingsan. Iya itu. Belum lagi takut orang mencelas kepala gelinding, itu harus mengalahkan hawa nafsu dulu itu. Jadi tidak ada pertentangan antara jihad besar memerangi hawa nafsu dengan jihad kecil berperang dengan pedang. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ketika ada undangan perang banyak sekali pertentangan-pertentangan dalam hawa kita. Maka nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Nafsu lawamah itu kecenderungannya itu masih 50-50, 50%. Kadang baik, kadang buruk ya. Kadang-kadang sholat berjamaah, habis sholat gosok sandal ini. Kayak sandal sopo api teman. Itu nafsu lawamah itu berarti. Habis sholat nggelendengi kae wong yo. Yo. Nyong nek suwe ora glendengi jan lungkrah lah. Oh, ibu-ibu seger. Bu kok seger temen nih. Iya, ketemu obate. Napa obate ya ngrumpi ya ndak? Nah, itu nafsu lawamah. Jadi belum bisa istiqomah. Ibadah jalan tapi dosa kemaksiatan juga belum ditinggalkan. Tapi sekali lagi wallahu a'lam 50%-50%-nya ini belum pasti ya. Artinya kita tidak bisa mengukur secara pasti bahwa dosa saya 50%, ibadah saya 50% itu belum secara pasti, belum tahu kita. Hanya saja kadang-kadang kan kita merasa ya. Maka perlulah setiap malam itu bermuhasabah ya. Pertama, siapa yang tadi pagi sampai malam ini yang saya zolimi? Oh enggak ada. Siapa yang saya bodohi? Ya, enggak? Oh enggak ada. Siapa yang saya apusi? Oh enggak ada. Alhamdulillah. Semoga Allah menerima segala kebaikan-kebaikan. Itu harus selalu bermuhasabah. Kemudian yang ketiga yaitu nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Radiyatan, dengan cara ridho, rela, ikhlas. Maka ketika kita ikhlas, ridho, Allah akan meridhoi. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kalian semua ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, ketika kalian masuk ke dalam hamba-hambaku, maka kalian akan masuk ke dalam surgaku. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa penafsiran bahwa ayat ini, bunyi yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, itu adalah sambutan malaikat kelak ketika kita di surga. Tapi kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa nafsul ammarah, nafsul lawamah itu kan semuanya di dunia, ya enggak? Nafsul ammarah kita masih di dunia, nafsul lawamah kita juga masih di dunia. Maka yang ketiga pun nafsul mutmainnah, meskipun ada yang menafsirkan sebagai sambutan malaikat ketika kita di surga, nafsul mutmainnah pun itu sama dengan yang kedua, yaitu di dunia. Artinya seseorang bisa mendapatkan nafsul mutmainnah, lawamah, amarah, itu semuanya di dunia. Lah kalau kita lihat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita mendapatkan jiwa yang tenang? Rumusnya itu ada di dalam ayat berikutnya. Irji'i ila rabbiki, kembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah. Jadi apapun itu harus kembali kepada Allah. Tawakal kepada Allah, sabarin semuanya. Ketika semuanya itu kembali kepada Allah, maka pasti kita akan tenang. Itu jaminan Allah ini. Bukan saya yang menyampaikan, tetapi bukan saya yang mengatakan, saya hanya menyampaikan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pasti kita akan mendapatkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa kita tidak tenang. Kenapa? Karena kadang-kadang kita mengembalikannya bukan kepada Allah. Kita mengembalikannya kepada selain Allah. Hujan deras tadi, ya enggak? Tadi panitia pasti sudah agak sedikit tidak tenang. Pak Anang umpamanya. Begitu saya datang, alhamdulillah, tak kira mboten rawuh. Itu tadi pasti tidak tenang itu. Coba kalau umpamanya, wah ini hujan yang nurunkan Allah. Nanti yang tidak mendatangkan Pak Yuli juga Allah. Semua itu karena Allah, itu menjadi tenang. Yang mendatangkan ya Allah, yang tidak mendatangkan ya Allah, yang hujan menurunkan ya Allah. Ketika semua kembali kepada Allah, hidup pasti tenang. Rizki, ya enggak? Datang rizki sudah ikhtiar, tapi ternyata wah meleset. Tenang saja. Allah yang mendatangkan, Allah juga yang akan menjauhkan. Coba lihat itu ya. Kalau kita lihat apa itu ya? Cicak. Pernah lihat cicak? Wah, dulu saya takutnya bukan main dengan cicak itu. Tapi wallahu alam sekarang sudah agak sedikit berkurang. Kenapa? Karena ada pernah membaca bahwa cicak itu musuhnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, cicak itu yang menghembuskan api. Kalau bahasa Jawa ndamoni api, ya enggak? Menghembuskan itu supaya apinya besar itu. Sementara burung pipit yang menyiramkan air. Nah, maka saya kalau ada cicak itu ambil sapu, tak pentung sambil mengatakan musuhnya Nabi Ibrahim.
Ternyata istri saya tahu tuh, itu kan bapak lagi gitu biar tidak takut ya. Menghilangkan rasa takut itu dengan cara itu. Sekarang sudah tidak takut lagi. Kalau kita lihat cicak, Masya Allah, siapa yang mendatangkan rizki ya? Belum pernah kita melihat cicak itu kelaparan. Yang ada itu cicaknya itu gemuk-gemuk ya. Makanannya apa itu? Nyamuk. Cicak di dinding, nyamuk terbang. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor hap. Iya. Yang mendatangi cicak siapa? Yang mendatangi siapa itu? Nyamuknya ini. Tidak tahu ini Allah memberikan ilmu apa kepada cicak sehingga nyamuk yang datang. Secara logika tidak mungkin cicak dapat nyamuk. Wong cicak nempel terus di dinding, nyamuknya terbang bebas kemana-mana. Ya dilalai datang. Wah, Masya Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau hidup kita ingin tenang, sudah kembalikan. Ini harus dihafalkan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Pokoknya semuanya kembali kepada Allah, itu hidup pasti tenang. Tidak ada yang tidak mungkin. Gitu ya. Lah, nafsul mutmainnah, minta maaf, manusia tidak ada yang sempurna, pasti punya salah dan dosa, kecuali Rasulullah diingatkan oleh Allah dari dosa dan salahnya. Maka meskipun sudah memiliki nafsul mutmainnah, sudah baik, tetapi juga bisa jadi dia juga tergelincir pada perbuatan dosa. Maka saya sampaikan tadi, segemuk-gemuk ikan pasti punya duri. Ini artinya sebaik-baik manusia pasti punya salah dan dosa. Hanya saja yang bernafsul mutmainnah ini kecenderungannya itu adalah kebaikan. Kalau nafsul amarah yang dominan itu keburukannya, kalau nafsul mutmainnah yang dominan itu kebaikannya. Jadi mikirnya itu bagaimana supaya berbuat baik, supaya beribadah, mengabdi kepada Allah, kembali kepada Allah. Meskipun kadang-kadang lalai ya enggak? Tidak apa-apa, tapi dia punya kecenderungan untuk berbuat baik. Yang mendominasi adalah kebaikan. Jamaah rahimakumullah, menurut Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, 5 menit lagi. Bagaimana kita supaya mendapatkan nafsul mutmainnah atau tazkiyatun nafs? Ternyata yang pertama zikrullah, selalu mengingat Allah. Dan beliau mengatakan di dalam bukunya karangan Kiai Haji Hajid itu ya, mengingat Allah sampai tidak ingat kecuali Allah. Jadi mengingat Allahnya itu sampai tidak ingat kecuali Allah. Artinya apa? Melupakan selain Allah. Pokoknya semuanya dilupakan itu. Dan yang kedua itu dengan cara sholat. Dan dua-duanya itu saling kait mengait itu ya. Mengingat Allah dan sholat. Artinya menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita mengingat Allah di luar sholat, itu indikatornya itu adalah ketika kita sedang sholat. Kalau kita sholat mengingat Allahnya itu 100%, tanpa alpa, tanpa lena, tanpa lubang ini. Pokoknya dari takbir sampai tahiyat ingat Allah terus itu ya. 100%. Kira-kira di majelis ini ada ndak ya? Yang 100% dari takbir sampai salam Allah terus yang diingat. Wonten apa mboten Ibu? Kadang-kadang kita sholat kan ya ingat pengajian, ya ingat wah tadi saja saya sholat wah
ini mau datang atau tidak, hujannya deras banget ya. Itu sedang sholat itu, ngaku saja saya. Dan kita semua kadang-kadang begitu. Lah maka ketika 100% di dalam sholat kita gempeleng itu ya, bulat, tanpa lubang, tanpa alpa, selalu ingat Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari sama dengan sholat kita, ingatnya kepada Allah. Kalau sholat kita 75% ingat kepada Allah, dalam kehidupan sehari-hari pun 75%. Kalau 50% ya 50%. Pokoknya menurut para ahli agama itu bahwa sholat kita ini adalah cermin kehidupan kita. Kalau sholat kita ingat Allahnya hanya 25%, maka dalam kehidupan kita sehari-hari pun ingat Allahnya ya hanya 25%. Maka orang bijak mengatakan, perbaiki hidupmu dengan cara memperbaiki sholatmu. Kenapa? Karena ketika kita bermasalah dengan orang lain, itu bisa dipastikan kita sedang bermasalah dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan orang lain itu sedang bermasalah, maka hubungan dengan Allah pun kita sedang bermasalah. Sehingga supaya memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena segala kehidupan kita, cerminnya, indikatornya itu adalah di dalam sholat kita. Kalau sholat kita khusyuk, tawadhu'in, maka dalam kehidupan kita pun khusyuk, tawadhu'. Kalau sholat kita belentang-belentong Senin Kemis maka insya Allah sama itu. Jamaah rahimakumullah, itu tentang surat Al-Jasiyah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai beberapa ayat favorit, kira-kira ada 15 ayat. Dan ini dari Al-Quran. Jangan kemudian dikatakan oh itu ayatnya Muhammadiyah, tidak. Ini ayatnya Al-Quran dan firman Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang ada ya membatasi, oh ini Muhammadiyah, ini NU umpamanya, ketika habis ceramah umpamanya billahi taufik wal hidayah, wah ini mesti Muhammadiyah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Oh NU ini. Enggak, itu semuanya. Dan ternyata ada yang mengatakan wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq itu lebih baik. Tidak, semuanya sama. Itu dua-duanya itu harapan. Billahi taufik wal hidayah. Setelah kita tadi umpamanya belajar bersama dari Al-Qur'an maupun sunnah, maka Ustadz akan menutup dengan billahi taufik wal hidayah. Semoga yang kita pelajari kita amalkan. Maka kalau kita amalkan berarti kita mendapatkan taufik. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Kita berharap kepada Allah karena hanya Allah yang akan menunjukkan kepada jalan yang kuat, jalan yang lurus, jalan yang benar. Lilladzi huwa aqwam. Dan ternyata dua-duanya diciptakan oleh seorang yang sama. Kiai Haji Abdul Hamid dari Kendal. Jadi wallahu muwafiq dan billahi taufik itu dari pengasuh pondok pesantren di Kendal dan berafiliasi ke NU. Jadi dua-duanya itu dari beliau. Hanya saja ketika menciptakan billahi taufik wal hidayah dipakai seluruh umat Islam. Maka kemudian beliau, wah saya akan bikin lagi khusus untuk orang NU itu kan. Sama, itu ciptaan satu orang. Kalau menurut Gus Dur malah dalam makalah yang lain, billahi taufik wal hidayah ini dulu dipinjam oleh Golkar. Tapi tidak dikembalikan oleh Golkar ya. Akhirnya orang NU bikin lagi.
Ketika zaman Golkar, PDI, P3 ya, P3, Golkar, PDI. Wah, Golkar kampanye kemana-mana pakai billahi taufik wal hidayah. Wah, ini Golkar minjem-minjem punya orang NU ya. Akhirnya orang NU bikin wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Kalau Pak Tafsir pimpinan wilayah tidak pakai itu, kadang-kadang ya, kadang-kadang. Tapi lebih banyak pakai nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan hanya dari Allah dan terbukanya hidayah itu sangat-sangat dekat. Kalau dulu kami di Gontor, Pak Kiai banyak menggunakan nastaghfirullah li walakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa kita semua. Ini semangatnya dari doa kifaratul majlis ini. Kenapa? Karena dalam majlis yang mulia ini jangan-jangan ada dosa di antara kita. Saya batin jamaah, jamaah batin saya, Ustadz waktunya sudah selesai, ngalor ngidul, itu dosa. Saya batin, kayak sing pojok cok ngantuan banget, itu dosa ya. Nah, maka kemudian nastaghfirullah li walakum. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ini pakai wallahu muwafiq atau billahi taufik? Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.